Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya mampu mengalahkan Wan Ji dan setelah tubuhnya dibakar oleh jantung api Xiaoyan, tubuh Wan Ji berubah menjadi bayi dewa yang bersinar keemasan. Xiaoyan mencoba beberapa cara untuk mengambil keuntungan dari bayi dewa ini, namun dia selalu gagal. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan mencari keberadaan Raja Iblis Fei Hong. Hingga akhirnya dia bertanya kepada avatar Cimi tentang kebenaran dunia ini. Tempat ini memang seperti dunia, tetapi itu seperti ilusi. Seseorang bisa memahami warisan dengan jelas, tetapi mereka juga bisa mati di dalamnya. Dan kematian ini juga sepertinya nyata. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan segera menatap token di tangannya dengan kekecewaan di matanya. Dengan kata lain, semua yang ada di sini akan tetap berulang dalam jangka waktu tertentu. Sebelumnya Xiaoyan telah memastikan bahwa Raja Iblis Fei Hong adalah avatar master jahat, sehingga dia bisa mengendalikannya di sini, namun jelas tidak mungkin membawanya pergi dari dalam gerbang kuno. Berdasarkan fakta ini, maka avatar yang begitu kuat akan terbuang dengan sia-sia, dan jika Xiaoyan bisa mendapatkan avatar ini, maka dia mungkin bisa memahami sesuatu tentang racun. Setelah mengetahui fakta ini, sepertinya satu-satunya cara untuk mengetahuinya dengan jelas adalah dari ingatannya. Setelah mengetahui fakta ini, sepertinya satu-satunya cara untuk mengetahuinya dengan jelas adalah dari ingatannya. Tentu saja karena keterampilan pengendalian racun yang dimiliki oleh Raja Iblis Fei Hong tidak dapat diajarkannya. Xiaoyan harus berusaha mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang pengendalian racun. Bagaimanapun salah satu lawan yang akan dihadapinya adalah Raja Roh Ningyao yang cukup ahli dalam racun. Adapun Raja Iblis Fei Hong, saat ini dia tidak bisa bergerak sama sekali di bawah tekanan Xiaoyan dan hanya bisa berdiri dengan patuh di depan Xiaoyan. Sementara itu, Zhonggu dan yang lainnya hanya berdiri di belakangnya seperti sekelompok penonton yang tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Xiaoyan. Long Biao memiliki ekspresi yang rumit, seolah-olah dia sangat ingin tahu tentang segalanya. Saat ini Xiaoyan tidak perlu menggunakan teknik pencarian jiwa apapun, karena selama dia memikirkannya, dia bisa mengintip ke dalam ingatan Raja Iblis Fei Hong. Hanya saja ingatannya belum lengkap, sepertinya hanya ada untuk kurun waktu tertentu saja. Terlebih lagi Xiaoyan tidak bisa menggali ingatannya yang lebih dalam. Setelah beberapa pencarian, mata Xiaoyan kembali menunjukkan kekecewaan. Ternyata kabut hitam ini tidak beracun, melainkan karena di dalamnya ada serangga yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Dan serangga itu sangat kecil sehingga dapat menyatu dengan tubuh manusia tanpa diketahui. Hanya saja serangga ini sendiri mempunyai kemampuan untuk mengendalikan tubuh inangnya dan juga dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Serangga kuno bernama Lixi Xianmo ini dapat ditemukan di tempat menuju istana Zi ini. Sebelumnya Xiaoyan dianiaya oleh serangga ini, namun setelah mengetahui faktanya, dia dengan cepat kehilangan minatnya. Jika dia mencarinya, maka dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkannya, dan membudidayakannya juga bukanlah sesuatu yang mudah. Tentu saja ini bukanlah pengendalian racun yang dia inginkan.
Tentu saja ini bukanlah pengendalian racun yang diinginkan Xiaoyan. Saat Xiaoyan sedang memeriksa ingatan Raja Iblis Bai Hong, tampak semua yang hancur akibat pertempurannya dengan Wan Ji sebelumnya telah kembali seperti semula dalam sekejap. Puncak-puncak yang hancur tumbuh kembali dari dalam tanah, termasuk Istana Zi. Semuanya muncul kembali, seolah-olah tidak pernah ada pertempuran apapun di sini. Tubuh ini bisa dianggap lumayan kuat, namun dalam hal level, dia belum mencapai keabadian para dewa. Sepertinya avatar ini tidak dicuri oleh klan Jimmy, melainkan lebih seperti sengaja ditinggalkan oleh master jahat di sini. Hanya saja, kekuatan avatar yang ditinggalkan ini telah mencapai level ini. Jika bukan karena ada tanda master jahat, mungkin aku akan sulit menang saat bertarung dengannya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, meskipun dia tidak bertarung melawan Raja Iblis Bai Hong, namun dia dapat merasakan kekuatannya dari ingatannya. Di bawah tanda master jahat, Raja Iblis Bai Hong sama saja seperti menghadapi tuan yang sama, sehingga Xiaoyan memiliki kekuatan penghancur yang mutlak untuk menekannya. Beberapa kenangan berbintik-bintik dari Raja Iblis Bai Hong mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Ketika dia mencoba membuka belenggu pada ingatan ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Saat ini Xiaoyan tertegun dan menemukan bahwa ingatan yang berbintik-bintik ini selalu ada. Seolah-olah ada semacam rahasia, dan rahasia ini tidak dapat diketahui oleh Xiaoyan. Apa sebenarnya isi ingatan itu? Mungkinkah itu tentang Shizun? Xiaoyan terus memikirkannya di dalam benaknya dengan hati-hati, dan setelah memikirkannya sebentar, dia tidak lagi membuang waktu untuk mencari ingatannya. Bagaimanapun, tidak ada ancaman yang dapat ditimbulkannya. Jika dia tidak bisa membukanya sekarang, belum terlambat untuk membicarakannya nanti. Adapun keterampilan lainnya, itu tidak ada artinya bagi Xiaoyan. Namun saat melihat Raja Iblis Bai Hong di depannya, Xiaoyan tiba-tiba mengambil tindakan untuk membunuhnya. Seketika, percikan darah menyebar ke segala arah. Tindakan yang tiba-tiba itu membuat keempat orang di belakangnya terkejut, termasuk avatar Jimmy, dan matanya menjadi lebih rumit. Tatapannya saat memandang Xiaoyan juga dipenuhi dengan kekaguman. Saat berikutnya, Xiaoyan menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Zhonggu. Saat melihat ini, Zhonggu segera melangkah maju dan langsung menyerap bola cahaya di sebelah mayat Raja Iblis Bai Hong. Tampak tanda kedua muncul di tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat melihat ini, si Xiao merasa iri. Bagaimanapun, tokennya baru memiliki 2 tanda, dan dia hanya membutuhkan 1 tanda lagi untuk meninggalkan dunia ini. Namun untuk mendapatkan tanda ketiga ini sangat sulit baginya. Jika Xiaoyan tidak datang ke Istana Zi kali ini, maka hampir tidak ada yang mampu menembus kabut hitam ini, dan kebanyakan dari mereka akan menjadi boneka. Seperti kelompok Gochen sebelumnya, dan mereka harus tinggal di sini lalu menangkap cukup banyak orang sebelum mereka bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Saat ini kecuali Gochen yang sudah berada di bawah kendali Xiaoyan, 2 orang lainnya telah menghilang. Mereka berdua memanfaatkan situasi dan melarikan diri saat terjadi pertempuran antara Xiaoyan dengan Wan Ji. Saat berikutnya, Gochen datang ke sisi Xiaoyan dan mata semua orang terkejut melihatnya. Sekarang dia sudah berada di belakang Xiaoyan dan tidak ada niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Tentu saja semua orang bingung dan tidak berani mengatakan apa-apa. Saat ini, Xiaoyan sudah berdiri dan tentu saja tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Segera pimpin jalan menuju istana lainnya. Setelah mengatakannya, Xiaoyan segera menatap langsung ke arah si Xiao. Dia sebenarnya tidak ingat namanya dan tidak perlu juga mengetahuinya. Si Xiao tercengang dan tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah kata-kata Xiaoyan penuh dengan kekuatan yang mengejutkan.
Setelah pertempuran ini, si Xiao menyadari bahwa Xiaoyan bahkan lebih kuat dari yang dia pikirkan, dan tentu saja itu di luar imajinasinya. Orang ini terlalu kuat, bahkan begitu kuat, sehingga membuatku ragu ada kekuatan seperti itu di dalam dunia ini. Si Xiao berpikir di dalam benaknya. Dia mulai berpikir bahwa saat di Istana Perak, Xiaoyan sangat berbelas kasihan kepadanya. Dia berpikir bahwa Xiaoyan sebenarnya bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Faktanya, bukan hanya si Xiao yang berpikiran seperti itu. Setidaknya, Avatar Cimi, Zhonggu, dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Avatar Cimi merasa bahwa Xiaoyan semakin tidak terduga. Faktanya, Xiaoyan begitu kuat karena dia menggunakan satu keberuntungan yang diberikan kepadanya sebanyak 3 kali oleh roh dunia kuno, dewa abadi, dan iblis yang menyebabkan kekuatannya meroket. Setelah pertarungan melawan Wan Ji, aura Xiaoyan mulai memudar dengan cepat, tetapi di mata semua orang, itulah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Saat ini Xiaoyan sudah menjadi dewa yang agung di mata mereka saat ini. Dan si Xiao tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa mengepalkan tinjunya lalu mulai memimpin tim. Adapun Xiaoyan, pandangannya hanya mengarah ke depan dan tidak melihat ke arah Avatar Cimi. Dia tidak ingin menanyakan pertanyaan apapun lagi kepadanya. Xiaoyan tahu bahwa Avatar Cimi pasti menyembunyikan sesuatu, namun bertanya bukanlah cara terbaik. Dengan hanya diam, maka itu bisa membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Semakin Xiaoyan diam, maka dia akan semakin menindasnya. Bahkan bisa dikatakan, Avatar Cimi sebenarnya yang sedang melakukan 2 persiapan. Dia tahu bahwa setelah dia mengambil tindakan, Wan Ji tidak akan membunuhnya. Namun setelah dia mengambil tindakan, dia sebenarnya tidak bisa menghentikan pertempuran ini. Tetapi dia bisa menemukan keseimbangan di antara keduanya. Tentu saja, apa yang dia takuti adalah apa yang mungkin akan terjadi. Di atas permukaan, Wan Ji benar-benar terobsesi dengan Xiaoyan dan mengetahui identitas Xiaoyan. Namun sepertinya Avatar Cimi lah yang terobsesi padanya. Setelah berada di Sensi, dia secara alami mengetahui bobot kata yang mulia. Jika Xiaoyan dibiarkan hidup, maka ketika dia berjumpa lagi dengan Xiaoyan di masa depan, sepertinya tidak akan ada cara baginya untuk bertahan hidup. Selain itu, karena jiwa Xiaoyan juga sudah ada di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.